Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita masih memperbaiki untuk input dari kas kita ya. Oke, kalau kita lihat kodenya, kemarin itu kan kita ordernya by tanggal descending. Nah, ini sedikit bermasalah karena kalau kita lihat di tabel kita, tanggalnya itu kita kan nyimpan tanggal itu kan menggunakan tipe data date ya. Jadi tanggalnya sama. Ya, ini tidak boleh karena kalau tanggalnya sama bisa jadi nanti ketika kita mau cari saldo akhir yang dapat malah saldo akhir yang 10.000 ini. Maka di sini kita gunakan created at saja. Karena created at kan kita lihat nih, ini kan berbeda nih. Ini detik ke-52 seperti itu. Jadi kita ganti di sini created at ini ya. Oke. Kemudian kalau kita coba dulu nih, harusnya dapatnya kan saldo akhirnya itu 20.000. Oke, saya buat tes 1. Sorry, lupa saya. Ini dia harusnya 20.001. Ini berarti udah bener ya, artinya dia ngitung 20.000 ditambah 1, hasilnya adalah 20.001. Saya coba pengeluaran misalnya beli sapu, jumlahnya misalnya 1.001, harusnya dia berkurang 19.000. Oke, ini udah benar. Oke, jadi kita tidak bisa menggunakan tanggal karena tanggal itu sebenarnya untuk nyimpan informasi sama saja ya, kayaknya tanggal sama created date itu sama. Oke, berikutnya itu fungsi saldo akhir ini akan kita buatkan dia sebagai scope di Laravel. Jadi silakan buka kas.php. Kan gini ya, kita tuh bakalan sering mengambil data saldo masjid. Jadi misalnya nanti kita mau buat laporan, kita butuh saldo akhir. Nanti misalnya kita mau buat donasi, kita butuh saldo akhir. Nah, kalau kita tiap kali buat saldo akhir kita query-nya seperti ini kan cukup merepotkan. Maka kita bisa buat yang namanya scope ya. Scope ada nggak sih snippetnya? Nggak ada ya. Kita buat function aja, namanya di sini scope saldo akhir misalnya. Kemudian di sini saya buat query. Lalu di sini kita buat get saldo akhir masjid seperti itu. Nah, di sini kita buat query atau kita return aja boleh, return query sama dengan ini kita masukkan tadi ya. Ini where-nya saja saya copy sampai dengan first-nya. Oke, kita pastekan di sini query. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke, query where ini boleh dihapus saja. Masjid ID sama dengan sesuai dengan user yang login ya. Kemudian order by created at. Kemudian ini bukan first tapi value yang kita ambil adalah saldo akhir seperti ini. Oke, ini kita simpan. Ini saya coba dulu berhasil atau tidak scope-nya. Jadi kalau buat kode itu kita nyobanya sekali-sekali ya, jangan buat kode panjang-panjang baru dicoba. Kenapa? Karena nanti begitu error itu bikin kita bingung. Oke, jadi saya mau panggil saldo akhir, saya dd saja. Saldo akhir sama dengan kas saldo akhir seperti ini. Nah, gini dia. Saldo akhir masjid ya, berarti saldo akhir masjid. Boleh gini, dd saldo akhir. Kita mau coba scope kita ini jalan enggak ya. Oke, kita coba tambahkan data tes seperti ini 1000. Nah, ini kan harusnya dia dapat 19.000 nih, berarti scope-nya udah bener. Jadi berikutnya kalau kita butuh saldo akhir tinggal panggil ini saja, kas saldo akhir masjid. Kayaknya tidak perlu masjid ya, cukup saldo akhir saja. Jadi di Laravel itu kita bisa nambahkan fungsi di modelnya. Nah, ini disebut dengan istilah scope. Kalau scope ini kita manggilnya langsung seperti ini, dia tuh kayak function static ya. Nah, jadi tinggal kas saldo akhir, nanti otomatis kode yang ada di dalamnya dieksekusi.
Kemudian di sini masjid ID sama dengan 0. Nah, jadi di sini saya buat nih masjid ID sama dengan masjid ID out user. Jadi di sini kita ganti jadi masjid ID. Jadi nanti saldo akhir ini bisa kita dapatkan berdasarkan masjid ID, atau kalau masjid ID-nya 0, maka dia berdasarkan user yang sedang login. Nah, jadi sifatnya seperti itu. Kita coba lagi untuk memastikan kodenya benar. Saya F5. Ini masih dapat 19.000, berarti udah benar. Kemudian kalau sudah dapat saldo akhir, berikutnya adalah ini berarti saya tidak perlu lagi kode ini, kasnya tidak perlu dicek lagi. Ini saya cut. Ini sorry. Jika saldo akhir, sebentar ya, kita coba mikir dulu nih, karena kan kodenya mau dibuat lebih ringkas ya. Jadi logikanya itu adalah jika kita buat ini dulu nih. Ininya kita masukkan dulu di sini, kita keluarkan. Nah, baru kemudian ini kita buat seperti ini, saldo akhir. Salah. Ini juga sama. Nah, ini dia. Jadi logikanya itu jika kita mau cari saldo akhir setelah ditambahkan dengan jumlah atau dikurangi dengan jumlah, kemudian berarti ini tidak perlu lagi. Nah, gini dia. Jadi jika jenis transaksinya adalah transaksi masuk, maka saldo akhir yang kita ambil tadi itu ditambahkan dengan jumlah yang baru masuk ya, transaksi baru. Ini juga sama. Ini sebenarnya kalau kodenya mau lebih ringkas tuh dia bisa seperti ini ya. Ada kode yang cara ringkasnya tuh gini. Nah, kalau ini kayaknya bisa gini dia. Gini. Kita coba dulu. Sekarang kita coba buat transaksi baru. Transaksi barunya itu misalnya tes transaksi masuk misalnya 21.000. Kita simpan. Harusnya sekarang 19.000 ditambah 21.000, totalnya 40.000, udah benar. Kita coba kurangi 10.000. 10 itu 23. Ini juga sudah masuk ya. Saya lupa. Kita kurangi nih. Kita coba keluar transaksi masuk, transaksi keluar 10.000. Tes. 40.000. Ini udah benar. Ini kita perbaiki nama formnya biar jelas. Form kas ini form transaksi kas. Kemudian ini transaksi masuk keluar ini kita ganti namanya biar lebih jelas. Di mana gantinya nih? Di label ya. Di label ini dia. Ini kita ganti jadi pemasukan. Kalau yang di bagian form label ya, jangan salah ganti itu. Kemudian ini juga sama, berarti kita ganti jadi pengeluaran. Kita simpan. Nah ini sudah jelas nih, kalimatnya sudah jelas. Tinggal kalau kita mau kasih jarak sedikit, sama ini dikasih MB1 biar tidak terlalu dekat ya, kayaknya MB2. Kemudian jenis transaksi itu juga kita udah usah MT kalau mau ya, MT2. Jadi ada ke bawah. Nah ini dia. Sip. Jumlah ini jumlah transaksi. Jumlah kita ganti jadi jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi mungkin nanti kita tambahkan yang nominal ya. Jadi kalau diketik 10.000 otomatis 10.00. Nah, itu mungkin nanti kita akan tambahkan di pembahasan berikutnya. Jadi di video ini kita sudah membuat scope namanya. Scope itu function ya atau method. Kita buat namanya saldo akhir. Nah, pada saat manggilnya itu tidak perlu dipanggil scope-nya, cukup
saldo akhirnya saja atau nama skopnya saja. Oke. Nah, salah satu keuntungannya kode saldo akhir itu adalah di sini nih, di cast form tadi. Nah, kita bisa tampilkan saldo akhir di sini. Misalnya saya mau tampilin di atas saja. Di sini misalnya kita buat H4 saldo akhir saat ini. Oke. Format rupiah. Nah, kodenya sama kayak tadi, kas saldo akhir. Oke, kita coba. Nah, dia error karena kita harus menyebutkan kas ini secara patch full fat-nya ya, model ini. Tapi cara ini kurang disarankan. Yang lebih disarankan itu ini saya ganti jadi saldo akhir. Oke, ini ada variabel saldo akhir. Nah, variabel ini kita buat di function create-nya. Jadi di sini kita buat saldo akhir sama dengan kas saldo akhir. Baru kita passing dia di sini saldo akhir. Nah, cara ini lebih disarankan. Simpan, nanti harusnya muncul saldo akhir di sini. Saldo akhir saat ini 40.000. Kalau kita mesti jalanin query tadi kan lumayan panjang kodenya, makanya kita buat saja query-nya sebagai scope. Nanti tinggal panggil saja scope-nya, maka otomatis kita mendapatkan data saldonya, saldo akhir dari masjid milik user yang sedang login ini. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.